Beberapa hari yang lalu saya tidak menggubris. Ada seseorang meminta kepada saya untuk membahas permainan capit boneka. Karena permainan capit boneka ini sudah dibahas berkali-kali di berbagai bahsul masail. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Dan semua hasilnya sama. Semuanya satu suara, semuanya senada. Menyimpulkan, merumuskan bahwa permainan capit boneka hukumnya adalah haram. Karena mengandung unsur judi. Tapi sayangnya semakin banyak fatwa yang menyampaikan bahwa hukum permainan capit boneka adalah haram, ternyata faktanya, kenyataannya semakin banyak orang yang melakukan. Maka kita perlu membahas ini. Sekarang yang perlu kita bahas pertama kali adalah kita harus tahu dulu apa itu judi. Apa definisi judi? Supaya kita tahu apakah permainan capit boneka ini masuk dalam kategori judi atau tidak. Saya sampaikan satu pendapat, yaitu pendapatnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau menyampaikan pendapat definisi tentang judi. Apa itu judi? Menurut beliau, judi adalah kullu malin yadfa'uhul insan muqabila manfaatin yahtamilu ay yahsula 'alaiha wa yahtamilu alla yahsula 'alaiha. Judi adalah setiap harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk ditukar dengan suatu benda atau suatu barang, tapi untuk mendapatkan barang ini sifatnya adalah spekulasi. Artinya apa? Artinya untung-untungan. Kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan barang ini. Kalau kita tidak beruntung, kita tidak mendapatkan. Nah, sekarang kita cocokkan. Permainan capit boneka masuk dalam kategori judi atau tidak? Prakteknya di dalam permainan capit boneka adalah kita ngasih uang kepada penjual, ya kan? Kita ngasih uang kepada penjual tujuannya untuk mendapatkan boneka. Tapi apakah kita pasti mendapatkan boneka? Kan tidak. Itu sifatnya untung-untungan. Kalau kita beruntung, kita mendapatkan boneka. Tapi kalau kita tidak beruntung, kita tidak mendapatkan. Berarti sama apa tidak dengan definisi judi? Kan sama. Kalau sama dengan definisi judi, berarti permainan capit boneka masuk dalam kategori judi. Kalau masuk dalam kategori judi, berarti hukum permainan capit boneka adalah haram. Kalau hukumnya haram, berarti harus kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan judi dan berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, semuanya ini adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kata Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu semua supaya kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung, kata Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan judi bukan tanpa alasan. Kita harus meninggalkan judi, alasannya kata Allah, supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baik beruntung di dunia atau beruntung kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau kita bermain capit boneka, sama halnya dengan kita bermain judi. Kalau kita bermain judi, berarti kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam orang-orang yang tidak beruntung baik dunia atau kelak di akhirat. Semoga kita semua diselamatkan. Amin Allahumma amin. Maka siapapun kepada yang pernah melakukan permainan capit boneka, ayo kita berhenti. Dan untuk menghentikan permainan capit boneka ini, kedua-duanya harus sadar. Yang bermain capit boneka harus sadar, yang menyediakan permainan capit boneka juga harus sadar. Kedua-duanya harus berhenti. Kalau cuma salah satunya tidak bisa.
Yang membeli berhenti tapi yang menyediakan masih menyediakan, ini tetap akan berjalan. Sebaliknya, yang menyediakan berhenti tapi yang bermain tetap bermain, maka dia akan mencari toko lain. Maka bagaimana? Kedua-duanya harus berhenti. Karena pada kenyataannya ini sudah meresahkan semua orang tua. Karena rata-rata korban dari permainan capit boneka adalah rata-rata anak kecil. Sekarang ironisnya anak-anak kita, adik-adik kita sebelum berangkat sekolah setiap pagi mampir ke toko terlebih dahulu untuk bermain capit boneka. Ironisnya lagi sampai 10.000 kadang 20.000 kadang sampai 50.000 dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga jelas permainan capit boneka ini merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak. Maka ayo kita kembali kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin Allahumma.